Oke, kali ini saya akan mengerjakan tugas presentasi sistem ERP, yang mana untuk menginstal modul sales, inventory, manufacturing, purchase, dan accounting. Dan purchase dan accounting itu opsional. Oke, lalu untuk data awal yang dipersiapkan adalah produk, ayam geprek, tipenya manufaktur, lalu bahan bakunya adalah ayam, tepung, sambal, minyak goreng, tipenya storable. Lalu yang kedua adalah BOM atau Bill of Material untuk ayam geprek, yaitu ayam 1 ekor, tepung 100 gram, sambal 1 sendok, dan minyak goreng 200 ml. Lalu ada satu lagi customer dummy yang bernama Dadan Ramadan. Saya menjalankan Odoo 18 menggunakan terminal dari aplikasi laptop bawaan saya. Karena saya menggunakan MacBook, aplikasinya bernama Terminal. Saya akan menjalankan dengan command ini. Lalu setelah running Odoo menggunakan command line interface atau terminal, saatnya next step-nya adalah kita membuat database baru dengan nama, email, password yang disesuaikan, kemudian country-nya di Indonesia, lalu pastikan demo datanya di checklist atau diadakan. Lalu setelah create database, lalu menggunakan email password yang tadi di setup, kita login menggunakan email password yang tadi saat kita pembuatan database. Seperti ini. Setelah login, kita menginstal aplikasi yang dibutuhkan yang tadi saya sebutkan di awal, yaitu adalah aplikasi purchase, yaitu aplikasinya adalah sales, inventory, manufaktur, purchase, dan accounting. Setelah menunggu proses instalasi berbagai aplikasinya selesai, akan ada beberapa tampilan seperti ini, yaitu ada discuss, kemudian ada inventory. Nah, ini untuk inventory-nya, lalu nanti ada invoicing, lalu ini dashboard, lalu nanti ada sales-nya seperti ini, lalu ada manufacturing, lalu ini modul apps-nya, dan ini settings-nya. Lalu yang pertama adalah membuat data ayam geprek. Nanti ada detail-detailnya untuk inventory, tipe manufaktur, dan kawan-kawannya ada. Dan pastikan tipenya ini manufaktur dan ini akan dijadikan bill of material atau BOM. Sekarang adalah membuat data tepung crispy dan detail-detailnya akan ada di layar. Lalu sekarang membuat data sambal. Lalu sekarang membuat data minyak goreng. Lalu sekarang membuat data customer yang bernama Dadan Ramadan dan emailnya jangan lupa diisi. Lalu sekarang adalah buat menu BOM atau bill of material dari ayam geprek, yaitu berisi ayam 1 unit, tepung crispy 100 gram, lalu sambal 5 gram, dan minyak goreng 200 ml. Sekarang waktunya membuat sales order dengan customer yaitu pembeli, yaitu Dadan Ramadan. Kemudian pastikan ayam gepreknya 10 unit atau piece di dalam sales ordernya, lalu dikonfirm. Dengan membuat bill of material tadi, lalu tipe ayam gepreknya adalah manufaktur, ketika membuat SO, dia akan otomatis membuat manufaktur dengan dokumennya draft, lalu membuat dokumen delivery atau pengiriman draft juga.
Lalu sekarang mari kita periksa untuk dokumen manufakturnya, yaitu ada masukan tadi yang dimana unit-unitnya adalah bill of material dari si ayam geprek. Lalu kita pencet produce all, yaitu dia akan nge-produce dan membuat 10 ayam geprek karena si sales ordernya tadi kan 10 unit. Lalu manufaktur akan otomatis membuat 10 ayam geprek, dan manufaktur yang di bawah line-nya itu adalah menjelaskan ketika membuat ayam geprek dibutuhkan satu ayam geprek itu dibutuhkan 1 ekor dan kawan-kawan. Lalu sales order yang kita butuhkan adalah yaitu membuat 10 ayam geprek. Lalu operationnya itu akan secara otomatis membuat 10 ayam geprek dengan mengkonsumsi bill of material yang udah kita buat tadi. Setelah barangnya jadi atau dibuat dengan manufaktur tadi, sekarang kita ke dokumen delivery atau pengiriman. Nah, setelah dokumen delivery sudah bisa dilihat state-nya itu sudah ready, barangnya sudah ada, lalu tinggal divalidasi aja, berarti tinggal di pengiriman. Lalu setelah pengiriman pastikan dicek barangnya ada. Lalu setelah barang sudah berhasil dikirim, kita membuat sales ordernya. Sales dengan state-nya itu adalah sales order. Lalu setelah membuat sales order, kita sekarang membuat invoice. Nah, pastikan invoice-nya itu regular payment aja, nggak usah ada DP atau apapun itu. Pastikan invoice date-nya diisi, karena ini mandatory atau wajib diisi, nggak boleh nggak. Di invoice itu ada pilihan print atau send ke email, bebas. Dari sisi user atau kita sendiri bisa melakukan pengiriman dari email atau di print agar menjadi hard copy lalu dikirim ke user atau pelanggan. Setelah invoice disetet selesai, jangan lupa menjalankan tombol pay, karena dengan pay ini berarti invoice anggapannya sudah dibayar oleh sistem, dan kita sebagai pengguna sistem atau user menerima uang dari klien. Seperti itu. Nanti invoice-nya akan berubah menjadi paid atau posted. Oke, baik. Setelah seluruh siklus operasional dari penjualan hingga pengiriman selesai, langkah terakhir yaitu adalah melihat dampak finansialnya. Jadi, keunggulan ERP di Odoo itu dimana kita bisa langsung menganalisis keuntungan dari setiap transaksi. Layar kita ini saat ini adalah laporan invoice analysis untuk invoice yang baru aja kita buat dengan customer Dadan Ramadan. Pertama, mari kita lihat nih, total in currency-nya ini adalah total pendapatan penjualan sebelum pajak dari 10 porsi ayam geprek, yaitu sebesar Rp1.230. Selanjutnya, ada inventory value. Field ini menunjukkan harga pokok penjualan atau HPP, merupakan total biaya atau modal dari barang yang kita jual. Seperti yang kita lihat, nilainya adalah Rp0. Lalu dengan data tersebut, kita bisa langsung melihat laba kotor atau marginnya. Laba dihitung dari pendapatan dikurangi HPP. Dalam kasus ini, 1.230 dikurangi 0 menghasilkan laba sebesar Rp1.230. Ini artinya seluruh pendapatan dari penjual ini menjadi keuntungan kotor bagi perusahaan. Lalu mengapa HPP-nya bisa 0? Ini terjadi karena konfigurasi produk kita di sistem kemungkinan besar produk ayam geprek diatur sebagai produk yang nilai inventarisnya tidak dilacak, sehingga saat dijual tidak ada biaya modal yang dicatat oleh sistem. Lalu demikianlah cara Odoo menyajikan data finansial secara real time dan terintegrasi yang memungkinkan kita untuk langsung mengukur profitabilitas dari setiap transaksi yang terjadi.